mulayakanku untuk menyembahmu. Kau segalanya bagiku, tiada yang lain yang ku ingini. Ku datang padamu, sujud di kakimu. Kau yang selalu ku rindu, yang selalu ku sembah. Kau Allah penghiburku, pulihkan seluruh hidupku. Selalu ku rindu Kau Tuhan yang pulihkanku. Hidupku milikmu, Kau yang hidupi hidupku. Kau yang selalu ku rindu, hanya Kau yang ku sembah. Kau layakkanku untuk menyembahmu. Kau segalanya bagiku, tiada yang lain yang ku ingini. Ku datang padamu, sujud di kakimu. Kau yang selalu ku rindu, yang selalu ku sembah. Kau Allah penghiburku, pulihkan seluruh hidupku. Selalu ku rindu Kau Tuhan yang pulihkanku. Hidupku milikmu, Kau yang hidupi Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang selalu ku rindu, yang selalu ku sembah. Kau Allah penghiburku, pulihkan seluruh hidupku. Hidupku selalu ku rindu Kau Tuhan yang
Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha agung, Bapa yang maha tinggi, Bapa, kami hadir untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan, Markus 10 ayat 17 sampai 19. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam ayat ini benar-benar nyata di kehidupan kita. Tuhan adalah penolong kita. Tak seorang pun yang ada apabila kita mau mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan inginkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita segala sesuatunya dan hidup yang kekal. Di ayat 19 bahwa segala perintah Allah, janganlah engkau membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah mengucapkan saksi dusta dan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua ini sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab yang harus kita jalankan. Jangan pernah engkau mencuri dalam keadaan apapun yang engkau rasakan. Walaupun kita sedang susah, walaupun kita sedang diterpa badai, dan memang mungkin kita butuh sesuatu pada saat itu, tapi Tuhan larang, janganlah engkau mencuri, karena itu tidak baik di hadapan Tuhan. Sama dengan perihalnya kita berkeluarga dan berumah tangga. Tuhan tidak mau kita ada perzinahan di dalam rumah tangga. Janganlah engkau berzinah. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hargailah suami dan istrimu, sebab apa yang dipersatukan oleh Tuhan sudah pasti harus kita jaga, karena kita menikah di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, kekudusan pernikahan harus kita jaga. Kita harus saling menjaga, baik suami ataupun istri. Jangan pernah mengkhianati pasangan kita. Sebab perzinahan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Apakah kita mau masuk ke dalam dosa? Apakah kita siap dihakimi oleh Tuhan? Tentu kita tidak siap. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan mau semua yang sudah dicatat dalam Alkitab harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan pernah mengucapkan saksi dusta. Jangan pernah kita berbohong, saudara-saudara terkasih. Orang yang kita bohongi mungkin tidak tahu apa yang telah kita katakan itu benar atau tidak. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Apapun yang kita perbuat, pasti Tuhan catat. Ingat, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, pasti sudah tercatat di atas sana. Dan jangan sekali-kali kita bersaksi dusta. Berkatalah kepada setiap orang apa adanya. Jangan pernah berbohong.
Karena kebohongan itu akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan jangan pernah bersaksi dusta. Kita hamba-hambanya dan para jemaat-jemaat diminta Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada firman. Usahakan tidak ada kebohongan, tidak ada bersaksi dusta. Karena Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita itu terjadi. Jangan mengurangi hak orang. Di sini Tuhan meminta untuk kita berlaku jujur kepada setiap orang, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada teman sekerja kita, kepada atasan kita, ataupun siapapun termasuk orang tua kita. Tuhan mau kita tidak mengurangi hak orang, jangan mengurangi hak orang. Apabila hak tersebut memang sepantasnya orang tersebut dapatkan dari kita, berilah ke mereka sepatutnya yang seperti yang mereka harus dapatkan. Jangan pernah mau mengurangi hak orang. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat kita ya. Tuhan itu seperti CCTV kita. Jadi apapun yang kita kerjakan Tuhan pasti lihat dan Tuhan pasti tahu. Jangan pikir kita tidak luput dari dosa. Kita semua pasti pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan kita itu baik. Tuhan selalu mengampuni. Tuhan selalu mengasihi. Tuhan selalu mau menolong kita dalam kondisi apapun kita berada. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini Tuhan mau kita benar-benar menghormati ayah dan ibu kita. Karena tanpa mereka, kita tidak mungkin bisa lahir di dunia ini. Betul, tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya. Mereka membesarkan kita dari pertama kita dilahirkan dan sampai kita beranjak dewasa dan mungkin menikah. Itu semua karena campur tangan mereka. Nah, di sini Tuhan mau memberikan sesuatu yang mengingatkan kita bahwa hormatilah orang tuamu karena kita pun akan menjadi seorang orang tua yang mempunyai anak. Apabila kita tidak mau diperlakukan oleh anak semena-mena, oleh sebab itu Tuhan mau kita memperlakukan ayah dan ibu kita tidak semena-mena. Ingatlah dia selalu dalam kehidupan kalian, bawalah dia selalu dalam doa kalian. Karena mereka adalah penolong kalian setelah Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau kita berubah. Kita lebih menyayangi orang tua kita. Kita cobalah untuk menjadi seperti mereka. Apa rasanya kalau kita ini tidak peduli dengan mereka? Nanti pun kita punya anak, kalau tidak peduli dengan kita, apa rasanya? Pasti kita akan sedih. Begitu pula orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan kita tidak memperdulikan mereka. Mereka pun akan sedih. Karena kita bisa seperti sekarang, saat ini, karena orang tua kita. Orang tua kita yang sudah membimbing kita, membiayai kita. Mereka mau kita hidup enak, mereka mau kita diberkati, mereka mau kita senang. Itu semua karena doa orang tua kita. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih dan membawa doa buat mereka. Supaya kita sebagai anak-anaknya bisa menyenangkan hati orang tua. Begitu pula seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengasihi Bapa kita dan kita harus sering komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Kita berdoa. Itu adalah salah satu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Berdoalah. Pintalah apa yang kamu butuhkan. Bersyukurlah apa yang telah kamu terima. Selalu berdoa supaya Bapa selalu menyertai kita, anak-anaknya. Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi orang tua kita. Seperti kita menyayangi orang tua kita. Dan Tuhan lakukan juga itu terhadap kita. Di sini banyak sekali kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita melupakan hal-hal seperti ini. Banyak sekali kadang-kadang
sesuatu yang kita lakukan mungkin tidak sekehendak dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyayangi kita sehingga kita diberikan kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk bisa bertobat, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan kasih kesempatan itu buat kita. Saudara-saudari terkasih, apakah coba kita berpikir flashback dari kalian kecil sampai kalian dewasa, sampai kalian mempunyai anak, sampai kalian mempunyai cucu. Apakah yang Tuhan sudah berikan kepada kalian? Dan apakah yang sudah kalian berikan kepada Tuhan? Coba pikirkan ini. Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kalian sudah benar-benar berterima kasih kepada Tuhan? Karena kalian ada sampai hari ini karena Tuhan. Karena berkat Tuhan dan kasih Tuhan, nafas kalian diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita kembali untuk bercermin kepada sifat Tuhan. Tuhan mau kita selalu mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dituangkan dalam firman Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkan, dan berdoa. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi, banyak kesibukan yang mungkin orang-orang saat ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam berorganisasi, dan dalam berbagai macam kegiatan. Tapi kita mesti ingat, kalau bukan karena Tuhan yang izinkan kita untuk melakukan aktivitas tersebut, dan bukan kalau Tuhan yang mengizinkan kita untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup kita, kita itu bukan siapa-siapa dan bukan juga apa-apa. Oleh sebab itu, selalu harus kita junjung tinggi kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Tuhan. Kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia dalam segala kegiatan kita. Kita bawa namanya. Kemuliaan terjadi. Kehidupan kita pasti akan berubah. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan berkat kepada kita dalam segala hal apapun. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat terhadap diri kita. Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi janganlah engkau menyerah. Janganlah pernah engkau kecewa akan Tuhan. Apabila engkau berdoa dan doamu belum Tuhan berikan atau belum Tuhan jamah, tapi bukan berarti kita harus langsung tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bukan begitu, saudara. Semua doa-doa yang kita sebagai anak-anaknya, semua Tuhan dengar. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Percayalah. Semua kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun kita keadaan susah, tetap kita berpegangan sama Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah menjadi orang yang hebat, mungkin sudah Tuhan memberikan berkat yang lebih-lebih lagi sehingga mempunyai satu kemewahan dalam hidup kita. Ingat, semua harus kita syukuri. Karena tidak ada hidup yang kekal selain di jalan Tuhan. Karena suatu saat semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan kita hanya punya sesuatu yang kita andalkan dalam diri kita adalah firman Tuhan. Dan nanti yang di atas sana yang akan ditanyakan adalah apa yang engkau lakukan pada saat engkau di dunia. Apakah harta itu kita bawa? Tidak. Tidak kita bawa harta itu. Kita tinggalkan semua di dunia. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil menghadap Tuhan. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita siap. Dalam kondisi apapun kita harus siap. Jadi pada saat Tuhan sudah bilang, anakku, saat ini adalah engkau harus menghadap kepadaku. Tuhan inginkan yang kita jawab adalah, ya Tuhan, aku sudah siap. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita semua masuk dalam kerajaan Allah, dalam surgawinya. Karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya itu untuk kita.
Tuhan tidak inginkan neraka itu lebih penuh daripada surga. Tuhan tidak inginkan itu dan Tuhan tidak izinkan itu. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya diberi kesempatan, selalu diberi kesempatan. Kapankah kita mau bergumul kepada Tuhan? Kapan lagi? Sekarang sudah saatnya. Tidak ada waktu untuk besok, besok, dan besok lagi. Karena seperti yang saya sudah bilang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin kita bisa bilang besok, tapi ternyata malam ini kita sudah dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi? Besok itu sudah tiada arti. Dan pada saat kita dipanggil Tuhan, kita menghadap Tuhan, apa yang kamu kerjakan selama di dunia? Itu sudah dicatat. Kita tidak bisa berbohong. Semua apa adanya tertulis. Dari kalian lahir sampai kalian menghadap Tuhan, itu sudah tertulis. Dan pada saat kalian tidak menjalankan firman Tuhan, atau mungkin kalian tukang mencuri, tukang berzina, tukang bersaksi dusta, yang semua hidup kalian tidak berkenan di hadapan Tuhan, upah kalian bukan di surga tapi di neraka. Pada saat di neraka, kalian minta tolong, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Itu sudah tidak ada artinya. Karena kita sudah diberi kesempatan berkali-kali dalam hidup kita, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Oleh sebab itu, saya menghimbau untuk saudara-saudari terkasih, hiduplah di jalan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, bukan takut akan manusia, bukan takut oleh yang lain-lainnya. Takut akan Tuhan, karena Tuhan itu lebih berkuasa. Segala sesuatunya diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudari terkasih, datanglah pada Tuhan, memintalah kepada Dia, bertobatlah, masuk dalam hadirat Tuhan, untuk dapat kita diselamatkan, agar kita bersama-sama bisa menduduki kerajaan surgawi yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, yang segala semuanya itu ada di sana. Hidup yang kekal ada di surgawi. Hidup di dunia hanyalah semu, sementara. Oleh sebab itu saudara-saudari terkasih, bukalah hati kalian. Bukalah hati kalian, terimalah Tuhanmu dalam hidupmu. Maka kehidupanmu pun akan berubah. Segala sesuatunya akan berubah di dalam tangan Tuhan. Kita percaya, katakan amin. Ku